Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Santoso dari kelas 11J. Saya di sini ingin menyampaikan dakwah saya tentang LGBT. Nah, pertama-tama marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam dakwah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dakwah tentang komunitas LGBT yang dimana pada saat ini lama-kelamaan malah semakin banyak komunitasnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan, contohnya seperti Adam dan Hawa. Akhir-akhir ini banyak loh fenomena komunitas LGBT di lingkungan kita, baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, baik secara terbuka maupun sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Nah, berkedok di balik hak asasi manusia, komunitas LGBT ini menuntut kesetaraan dan kesamaan hak, serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis. Nah, mungkin ada sedikit informasi untuk kalian tentang LGBT yang seringkali kita dengar di awak media. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang lebih dikenal dengan LGBT merupakan perilaku menyimpang dari kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, yang pertama ada lesbian. Lesbian itu dimana seorang wanita menyukai sesama wanita. Kalau gay itu dimana seorang laki-laki menyukai sesama lelaki. Biseksual, sebuah sebutan untuk orang yang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan tersebut muncul secara psikologis, emosional, dan seksual. Biseksual ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir ada transgender. Transgender itu pada dasarnya adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya tuh berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Contohnya, orang yang secara biologis laki-laki tapi dia lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan, begitupun sebaliknya. Tapi kadang kata transgender ini juga disematkan untuk orang-orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin karena dia ngerasa alat kelaminnya tuh nggak sesuai sama jati dirinya. Nah, terus fenomena perilaku seksual menyimpang ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka, kemudian dihujani dengan batu panas sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka. Hal ini nyata diabadikan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 82-83, yang dimana artinya itu, maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami kebalikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zolim. Nah, terus lantas bagaimana sih Islam dalam memandang LGBT, lalu bagaimana hukumnya? LGBT dalam fikih Islam terkenal dengan empat istilah fikih, yakni liwat, syihak, takhonut, dan tarajul. Yang pertama ada liwat. Liwat merupakan kelainan seksual di mana adanya ketertarikan dengan sesama lelaki. Menurut Islam, fitrah laki-laki bukan menyetubuhi sesama lelaki, tapi wanita. Oleh karena itu, liwat hukumnya haram dalam Islam. Sementara liwat adalah perbuatan yang sangat hina. Allah berfirman, dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Surah Al-A'raf ayat 80. Lalu yang kedua ada sihak. Sihak merupakan perilaku penyimpang di mana adanya ketertarikan seksual antar sesama perempuan. Sama halnya seperti liwat, sihak itu hukumnya haram dalam Islam. Hukum ini didasarkan pada firman Allah berikut ini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Surah Al-Mu'min ayat 5-7. Lalu yang ketiga ada takhonus dan tarojul. Adapun takhonus artinya lelaki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan, sedangkan tarojul adalah perempuan yang bersikap dan berpenampilan seperti laki. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di lingkungan sekitar kita tuh masih banyak yang kayak gitu. Malah kayaknya sama orang-orang yang di dekat mereka dibiarkannya saja mereka untuk bersikap seperti itu. Lebih parahnya lagi ada yang mendukungnya loh. Padahal sudah jelas-jelas dalam Islam hal tersebut sangat ditentang dan pastinya hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Nah, terus kita akan masuk ke azab untuk pelaku LGBT. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ternyata Allah memberikan hukuman kepada umatnya Lut dengan 4 azab sekaligus. Azab tersebut diantaranya yang pertama, dibutakan matanya, tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 37, yang dimana isinya sesungguhnya mereka telah memujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Yang kedua, bumi diangkat dan dibalik. Azab selanjutnya tercantum pada firman Allah dalam surat Hud ayat 82. Tak kalah datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami kebalikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Lalu yang ketiga ada Allah kirimkan suara yang sangat keras. Allah berfirman, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Surat Al-Hijr ayat 73. Nah, yang terakhir ada dihujani dengan batu. Azab berikut Allah berfirman, kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Surat Al-Hijr ayat 74. Nah, itulah kisah LGBT saat zaman Nabi Lut. LGBT dalam fikih Islam dan azab yang akan diterima pelaku LGBT. Semoga kita senantiasa dilindungi dari perbuatan penyimpang dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.